Yeah. Wow, tunggu ya. Beberapa sosmed belum live. Waktu gue cek Instagram gue udah live. Terus TikTok gue udah live. Gambarnya agak nggak asik nih, tapi nggak apa-apa ya. Karena gue lagi taruh biar lo ngeliat gue dari angle yang berbeda. Kemudian gue udah live di LinkedIn. Dan seperti biasa, YouTube-nya masih muter. Jadi gue pastiin dulu YouTube-nya oke. Semoga hari Selasa ini di tanggal 3 Januari 2023. 3/03/2023. Teman-teman sudah sekali lagi memberikan sesuatu arti bagi hidup Anda dan nggak lagi menjadi orang yang biasa-biasa tanpa berbagi ataupun sharing. Hari ini gue lagi ada keseruan. Tadi pagi failed untuk melakukan exercise karena tadi pagi hujannya di Jakarta nggak berhenti. Semoga di luar kota hari ini juga nggak terlalu bermasalah hujannya. Namun di Jakarta definitely tadi nggak bisa ngapa-ngapain dari pagi karena hujannya nggak berhenti. Hujannya orang mandek-mandek di Jakarta. Nah, hari Selasa masih ada waktu 4 menit lagi. Kita akan mulai persis 11.30 menemani makan siang teman-teman. Materinya hari ini lumayan asik, yaitu memahami bagaimana Anchor Talk. Seperti biasa, gue lagi ada kendala di YouTube gue. Gue nggak tahu kenapa ada di YouTube ini selalu bermasalah, saudara-saudara. Gue hari ini mau tampil beda. Hari ini gue mau coba dengan my Topic Boy. Boleh ya? Nah, oke. So, seperti biasa, gue tunggu live sebentar lagi. Masih ada 3 menit lagi menjelang pembagian ilmu soal bagaimana Anda bisa mengatasi yang namanya bicara dengan memahami ilmu Anchor Talk. Gue coba lagi untuk gue punya reload di YouTube live. Kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Nanti gue akan transfer rekamannya ke YouTube buat para YouTubers yang pengen dengerinnya di YouTube. Gue coba lagi live streaming. Segera live. Oke, dia langsung segera live tuh. Kayaknya udah mulai muter-muter. Semoga bisa. Halo teman-teman Instagram. Semoga lo sehat siang ini dan punya waktu buat berbagi. Mumpung masih tanggal 3 Januari. Teman-teman LinkedIn, semoga lo siang ini sehat semua. Masih ada waktu untuk bisa berbagi nanti pas jam makan siang. Teman-teman di YouTube, teman-teman di TikTok, dan teman-teman di podcast, serta teman-teman di Facebook. Jadi siang ini saya mau berbagi ilmu yang belum pernah saya sharing, yaitu tentang bagaimana memahami yang namanya Anchor Talk. Wah, Anchor Talk loh, nggak main-main loh. Yeah. Jadi apa itu Anchor Talk? Nah, masih ada waktu 2 menit lagi, gue mau kasih informasi tipis-tipis bahwa kelas-kelasnya bicara itu mudah, mulai ada lagi di Sabtu dan Minggu ini, tanggal 7 dan 8 Januari, letaknya di markas kita di Menteng, Jalan Riau nomor 25, di Gedung Geraha Semesta Insani, lantai 7. Buat kalian yang mau ikutan kelas reguler, silakan aja cek WhatsApp di 0817 660 1453. 1 menit lagi, masih menuju jam 11.30, menemani makan siang lo, gue akan sharing bagaimana ilmunya Anchor Talk. Bagaimana itu bisa membuat kita mengakselerasi bicara. Haha, ini serem banget. Ini seru banget, siang ini Jakarta lagi mendung abis-abisan dan hari ini gue miss opportunity buat buang lemak. Mudah-mudahan nanti sore Jakarta agak sedikit terang karena gue udah pengen lari, bukan dari kenyataan, tapi lari dari pembakar lemak di siang ini. Teman-teman, gue hari ini live di 6 platform sosial media dan untuk yang nanti nggak sempat ngeliatin, saat ini gue udah display di layar LinkedIn dengan presentasinya, yaitu yang disebut dengan Anchor Talk. Gue nggak ngerti kalau British accent gimana, kalau US accent gimana, ataupun kalau Australian accent gimana. So, jangan nyuruh gue untuk mentranslate ke dalam bahasa Indonesia, karena anchor yaitu anchor ya, jangkar ya. Jangkar, kalau lu nggak tahu jangkar, gue nggak bisa jelasin lagi, tapi anchor is a jangkar. Nah, materi ini nanti ujungnya gue akan, woi udah jam 11.30, gue mesti mulai ya. Teman-teman TikTok, sorry kalau wajah gue kesana, wajah gue Instagram kesana, wajah gue Facebook kesana, YouTube kesana. Gue hari ini lagi live di 6 platform, jadi lu nikmatin aja ilmunya. Nanti kalau mau tanya, boleh tanya. Nanti kalau gue sempat ngeliat kiri kanan, gue akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Yang belum pernah kenal saya, seperti biasa, gue kenalan di awal biar lu paham. Saya adalah Ikrar, profesional di 20 tahun sebagai seorang profesional di 7 perusahaan dan sekarang sedang mencari penjajaki yang perusahaan ke-8. Untuk itu, dalam 35 menit ke depan atau 40 menit ke depan, gue akan berbagi bagaimana caranya Anda memahami Anchor Talk. Nah, lu bisa panggil gue Ikrar, jangan panggil gue Bapak, jangan panggil gue Ayah, ataupun Pak D, ataupun Om, lu panggil gue aja nama gue Ikrar, oke? Yang pada belum ngikutin bagaimana sepak terjang sosial medianya Bicara Itu Mudah, silahkan Anda bisa langsung ke www.bicaraitumudahcom www.bicaraitumudahcom dan Anda bisa saksikan semua jadwal-jadwal kami, kapan kami ngajar, kapan kami buka kelas, dan kapan kami berbagi. Untuk di daerah yang belum ada kemampuan untuk datangkan kami secara langsung, silakan Anda booking kami lewat online. Dan sekali lagi, di kelas-kelas kami adalah kelas-kelas memerlukan investasi dan hanya kelas-kelas gratis 30 menit yang akan saya bagikan dalam random waktu yang acak. Terus untuk semua teman-teman di perusahaan-perusahaan sedaerah Jabodetabek, silahkan kalau Anda di minggu-minggu ini akan booking Bicara Itu Mudah, boleh, ada beberapa modul kita tinggal dibaca sendiri di dalam kita punya website. Seperti biasa, materinya cukup hangat karena belum pernah saya sharing dan ini adalah perdana kesempatan bagi teman-teman untuk bisa tahu, bukan ancur ya, Anchor. Bukan ancur tapi Anchor. Teman-teman, apa sih Anchor Talk itu? Gue mau cerita. Pernah nggak waktu dulu zaman Anda SD atau zaman Anda SMP atau zaman Anda SMA, Anda disuruh maju untuk sharing sesuatu, Anda disuruh maju untuk menerangkan sesuatu, kemudian Anda dibully oleh teman-teman Anda. Misalnya nih ya, siapa yang mau coba maju ke depan untuk menjelaskan apa latar belakang misalnya serangan umum 1 Maret gitu ya. Atau apa yang Anda pahami, apa yang anak-anakku pahami tentang bagaimana Hari Pahlawan. Saat itu, disadari dan nggak disadari, Anda berada dalam posisi yang teman-teman Anda langsung menjudge Anda atau membuli Anda atau memberikan statement bahwa norak lu, lu sok pinter lu, lu sok tahu lu, alah gitu aja lu, sok-sokan mau cari perhatian lu caper lu. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Nah, kalau benar, siang ini gue mau berbagi ilmunya bagaimana sih paham Anchor Talk ini agar tidak menjadi kendala Anda untuk memulai sesuatu, khususnya bicara, memberikan statement. Jadi yang setuju, lu boleh tulis di kolom komentar. Lu pernah nggak ngalamin waktu kecil, SD, SMP, SMA, atau kuliah, setiap kali lu mau memberikan statement sesuatu, setiap kali lu mau tanya, nanti ada temen kita yang warga julid yang udah jelas dia nggak mampu, dia akan mengatakan, ngapain sih lu tanya-tanya, kayak lu pinter aja. Ngapain sih lu jawab-jawab, kayak lu ngerti aja. Nah, ada statement seperti ini nggak? Kalau ada, lu perlu banget pahami bahwa ini adalah bully tingkat awal yang akan membuat nanti orang-orang jadi nggak bisa berekspresi, orang-orang jadi nggak bisa melontarkan pendapatnya di kemudian hari. Ini bahaya. Bahayanya kayak apa? Gue akan ngalir selama 30 menit ke depan. Kalau lu boleh tanya, lu boleh tanya. Cuman gue mau ngasih tahu bahwa Anchor ini adalah sesuatu yang harus Anda miliki sehingga Anda bisa melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang dan kelamaan serta mikirin kata orang. Oke? Mikirin kata orang. Yuk kita lihat. Di LinkedIn, gue udah berbagi slide-nya. Yang pertama adalah, yang gue bagikan di LinkedIn adalah agenda gue akan bicarakan apa. Gitu ya. Jadi yang pertama nih, yuk kenali. Kenali itu gue punya 4 agenda. Yang pertama adalah, kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi sebagian besar orang Indonesia itu takut untuk berekspresi di muka umum. Gue nggak ngomong lo berekspresi di depan sosial media ya. Gue pengen lo berekspresi di depan umum pada saat ada audiens yang langsung sama lo, yang nggak perlu take berkali-kali. Kenapa Anda semua kebanyakan takut? Nah itu jadi yang akan gue bahas nih, kenapa terjadi. Terus yang kedua, bagaimana ngatasinnya? Asik kan kalau udah tahu kenapa terjadi dan gimana nih ngatasinnya? Gimana ngatasinnya? Terus yang ketiga, manfaatnya apa nih kalau teman-teman bisa ngatasin pemikiran yang Anda harus tahu di awal yang namanya anchor thought itu.
Ya, jangan tanya gue kenapa disebut dengan anchor, kenapa nggak disebut dengan tempe gembus atau kenapa nggak disebut dengan tahu susur. Jangan tanya gue. Gue hanya pengen mau berbagi agar teman-teman nanti gimana bisa tahu caranya mengatasi ini kalau teman-teman berada dalam situasi yang teman-teman mesti berbagi. Oke? Nah, ini ilmu pertama kalinya. Kenapa bisa terjadi bullying di masa kita kecil? Gue sendiri ngalamin ya, gue sendiri waktu gue SMP, SMA, kuliah, gue tuh suka banget ngalamin ketika gue pengen raise up sesuatu nanya, ataupun ketika gue kerja di awal-awal gue kerja gitu ya, ketika gue di suatu forum resmi, ada banyak orang, gue mau nanya, itu tiba-tiba gue dapat pandangan-pandangan sinis dari orang-orang. Dari teman-teman gue, dari atasan gue, dari bawahan gue, itu pandangan-pandangan yang sebenarnya itu adalah part dari bullying. Kenapa terus kita selalu membiarkan itu terjadi? Nah, itu dia yang menjadi PR terbesarnya kita nih di warga Indonesia. Jadi karena kita tuh kebiasaan itu di raise up by fear. By what? By fear. Fear ya, bukan excitement. Jadi gue pernah di sesi yang kemarin, di hari Minggu, gue pernah ngasih tahu lo perbedaan antara fear dan excitement. Yaitu ketika lo dibiasakan untuk menghadapi sesuatu dan lo ditakut-takutin ya. Contoh ya, alah gitu aja lu kayak orang pinter aja jawab gitu. Alah lu berbagi cuap-cuap kayak lu ngerti aja. Alah gitu aja lu nanya kayak lu paham aja. Nah, jadi ketika Anda surrounded by this environment, yaitu menciptakan fear in yourself, dan itu kejadiannya bertahun-tahun menumpuk, akhirnya masuk ke dalam darah, disinilah terjadi Anda mulai kehilangan yang namanya percaya diri. Wow, ke sana ya? Larinya tuh ke sana. Jadi kalau Anda tuh dibesarkan oleh lingkungan yang membuat Anda selalu ketakutan, Anda mau berekspresi nanti Anda khawatir bos Anda marah, Anda mau presentasi nanti Anda khawatir Anda sales slide-nya salah, Anda mau bicara di depan banyak umum Anda khawatir nanti Anda ngomonginnya nggak beres. Jadi ini adalah fear yang terjadi karena kita terbiasa dibullying bertahun-tahun. Nah, ini yang mau saya kaitkan nanti dengan ilmunya siang ini, yaitu gimana untuk memahami anchor thought. Ya, sekali lagi sebelum kita raise gas up, gue mau kasih tipis-tipis dulu teaser dari Bicara Itu Mudah. Kelas kita akan mulai di weekend ini. Silakan untuk Anda yang mau belajar apapun, bisa lihat kelas reguler kita, bisa cek cari tahu yang di Jabodetabek, bisa datang ke Geraha Semesta Insani di Jalan Riau nomor 25 Menteng. Untuk yang nggak pengen kita datang atau Anda datang ke Menteng, Anda bisa datangkan kami ke tempat Anda. Jadi kenapa terjadi akhirnya banyak orang kita yang nggak bisa dan nggak berani mengemukakan sesuatu di depan umum karena masa kecilnya itu di raise up by fear, bukan by excitement. Perbedaannya gimana tuh? Kok by fear dan by excitement? Kalau dulu seandainya pada saat Anda sekolah, Anda kuliah, Anda SMA, Anda di tempat kerja pertama kali, Anda di raise up dengan misalnya ya, Pak, wah gue pengen nanya nih. Terus temen lu akan bilang gini, lu nanya, kesempatan ini nanya biar lu kelihatan ide-ide lu. Kan jarang yang mensupport lu seperti itu. Betul nggak? Benar nggak? Jarang kan? Terus ketika lu mau maju ke depan, lu mau berbagi, jarang temen lu yang akan bilang, wah lu keren banget. Kalau lu berani berbagi ke depan, lu menginspirasi kita semua loh. Jarang kan? Jadi karena kondisi yang disebut dengan menciptakan excitement itu jarang, jadi no wonder sekarang banyak semua di antara teman-teman saya jago banget kalau di sosial media itu nulis, kasih komentar, jago banget. Tapi ketika lu gue paksa untuk bicara, ketika lu gue paksa untuk bikin video konten, video untuk Anda berbagi, itu lemah. Itu lemah, hilang tuh kejagoan itu. Hilang tuh kejagoannya. Nah, jadi di sini gue mau kasih tahu bahwa akibat kita di raise up by fear dari masa kecil, terus sampai Anda dewasa sekarang, dan Anda tidak pernah mempunyai atau tidak pernah mengerti ilmunya mengalahkan fear ini dengan excitement, makanya anchor thought ini penting untuk Anda pahami. Jadi kalau nanti Anda sudah pahami nih, itu Anda melihat sesuatu itu akan berbeda. Akan berbeda. Jadi walaupun masa kecil kita itu dihantui atau dihajar dengan yang namanya bully, ataupun
dicekokin oleh sesuatu yang nggak mendukung environment-nya, tapi ketika siang ini nih Anda paham tentang anchor thought, dan Anda akan berlaku things differently. Makanya gue excited untuk bisa berbagi siang ini sampai entar jam 12, bahwa Anda kalau ngerti ilmu ini, maka masa lalu itu bisa dikikis dan Anda sudah mulai bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Makanya ilmu ini mahal. Lebih mahal lagi kalau lo datangin kita langsung ya. Kalau ilmu yang gratis-gratis doang, gue kasih doang permukaan-permukaannya aja. Oke. Nah, jadi didikan waktu sekolah ataupun didikan di perusahaan kalian, kalau hari ini kalian tidak melihat didikan di perusahaan kalian itu membuat orang itu excitement untuk berekspresi, untuk maju, untuk bisa mengemukakan pendapatnya, belum ngomong selesai udah di-cut, belum Anda mengekspresikan udah itu nggak bener, mendingan lu tinggalin perusahaannya. Atau lu ubah culture-nya. Lu bisa bilang sama mereka bahwa perusahaan itu harus dibangun dengan culture agar semua individu itu berani untuk mengemukakan sesuatu, bertanya, klarifikasi, tanpa pernah dibully. Ingat ya, gue pernah ada di perusahaan yang kalau meeting orang takut nanya, yang kalau meeting orang nggak bisa berekspresi karena ada 1-2 orang yang terkenal kerjaannya julid, kerjaannya nggak menghargai pendapat orang. Either lo usahain orang untuk keluar dari perusahaan lo, atau lo yang keluar dari perusahaan ini karena kondisinya udah toksik. Ya, ingat-ingat nih ya. Oke, jadi didikan itu akan kita eliminasi dengan memahami anchor thought. Betul ya? Anchor thought. Nah, di sini ilmunya nih. Jadi teman-teman, cara mengatasinya gimana? Ada small words di sana. Belajarlah untuk berpikiran jauh ke depan. Ini statement yang sederhana, namun ini gila banget impact-nya. Contoh ya, saya yakin nggak semua orang berani untuk terbang, betul nggak? Saya yakin nggak semua orang kalau lagi take off itu menikmati di pesawat, betul nggak? Apalagi teman-teman yang belum pernah merasakan terbang 16 jam direct, teman-teman yang belum pernah merasakan terbang nggak turun-turun ya, lama banget, betul nggak? Ini sekarang saya kasih tau ilmunya. Kalau Anda takut terbang, ulangi ya, kalau Anda takut terbang, kemudian ketika Anda sudah ada di boarding atau di launch boarding mau masuk ke pesawat, biasa yang panggilan-panggilan para pramugari yang lucu-lucu itu, bukan pramugara ya, pramugari yang lucu-lucu itu, suka manggilin perhatian-perhatian. Misalnya ya, to be announced, flight to Singapore will be open, atau please ladies and gentlemen, come go and boarding, gitu ya. Misalnya gitu ya pengumumannya ya. Itu kalau Anda menstimulus, aduh, bentar lagi mau boarding ya. Aduh, bentar lagi mau take off ya. Wah, udah harus masuk pesawat ya. Aduh. Disinilah peran lu untuk ngerti yang namanya anchor thought. Karena yang skenario pertama, kalau Anda melakukannya seperti itu terus, saya yakin dan saya jamin Anda akan berada dalam fase di mana asam lambung Anda bisa naik, di mana Anda bisa terus pingsan, atau Anda terus engap. Oke? Nah, anchor thought mengajarkan kepada kita semua mikirnya jauh ke depan. Mikirnya jauh ke depan. Contoh ya. Anda tahu penerbangan Anda ke Belanda akan makan waktu 16 jam. Direct flight. Contoh ya. Yang belum pernah ke Belanda, saya doakan semoga pernah ke sana. Yang belum pernah terbang jauh-jauh, semoga bisa ke sana ya. Kalau Anda sudah mengeset, gila 16 jam gue di atas, ampun deh, bisa pingsan gue. Lu akan pingsan beneran. Waduh, 16 jam nih, asam lambung gue bisa naik nih, asam lambung lu akan naik beneran. Jadi, sebelum ngerti ilmunya anchor thought, kalau Anda mengatakan hal-hal jelek, hal-hal yang jelek, ulangi ya, hal-hal yang jelek di awal, maka body language kita atau badan kita nih akan memerintahkan ke otak. Ulangi ya, badan kita nih akan memerintahkan ke otak untuk mengirimkan pesan bahwa lu akan pingsan beneran dan lu akan asam lambung lu naik beneran. Ngerti sampai di sini dulu nih, sebelum gue ajarin ilmunya anchor thought.
Jadi lu belum ngerti nih, kalau lu belum belajar ilmunya anchor thought, lo akan bilang terus-terusan, aduh gue mau terbang nih. Gila, terbangnya 16 jam direct ke London ataupun ke Schiphol gitu ya. Ke Schiphol, 16 jam nggak pakai berhenti. Waduh. Ingat ya, ketika lo mengatakan waduh itu, maka seketika itu juga 6 seluruh enzim di badan lo nih akan memerintahkan kepada otak pesan yang salah. Nah, terus anchor thought gimana Mas Ikrar ilmunya? Anchor thought gimana Mas Ikrar ilmunya? Nih, gue ajarin. Ingat ya, kalau lo udah dengerin ilmu ini, kalau lo suka, lo kasih komentar. Kalau lo mau repost, lo kasih repost. Lo bisa tag gue semua sosial medianya Bicara Itu Mudah. Dan kalau lo pengen gue hadir di perusahaan-perusahaan lo untuk berbagi, silahkan di 0817 660 1453. Lihat ya. Kalau lu harus pergi ke Schiphol 16 jam, kalau Anda nggak pernah belajar anchor thought, maka Anda akan selalu menghakimi diri Anda akan pingsan, asam lambung Anda akan naik, dan Anda lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Yuk kita buang itu. Ini ilmunya anchor thought. Ada yang namanya ilmu Anda anchor thought, yaitu pikirkanlah apa yang terjadi di Belanda setelah Anda datang. Ulangi ya. Pikirkanlah apa yang akan terjadi di Belanda setelah Anda datang. Pikirkanlah 1 hari ke depan ketika Anda sudah mendarat, Anda akan berjalan bersama-sama dengan orang yang Anda cintai, bergandengan tangan di Damrak, Anda bisa pergi ke tempat-tempat indah di Belanda, Anda bisa selfie di kanal-kanal indah tersebut, Anda bisa naik perahu-perahunya indah di sana, Anda bisa bersepeda di sana, Anda bisa menggali semua kenangan-kenangan Anda di Belanda. Pikirkanlah ini. Pikirkanlah ini. Jadi, kalau Anda sudah bisa memikirkan yang jauh ke depan, Anda sudah mulai belajar yang namanya anchor thought. Dan itu akan mengirimkan, ulangi ya, dan itu akan mengirimkan pesan yang benar ke otak kita. Dan itu akan mengirimkan pesan yang benar ke otak kita. Jadi nanti Anda kalau udah naik pesawat, itu Anda nggak akan pernah pingsan, Anda nggak akan pernah lagi asam lambungnya naik, Anda nggak akan pernah lagi worried, Anda nggak akan pernah lagi, karena badan Anda itu sudah mengirimkan pesan yang benar ke otak Anda. Disinilah kekuatannya anchor thought. Jadi udah mulai tahu nih. Jadi ada peristiwa misalnya nih, besok Anda harus maju presentasi di depan para stakeholders dan BOD. Besok misalnya. Besok nih, jam 9 pagi. Kalau Anda nggak pernah belajar anchor thought, maka Anda akan otomatis mengatakan, waduh, di depan BOD sangar-sangar lagi. Kacau nih, abis nih gue, nggak ngerti dan tak mesti ngomong apa. Ketika Anda mengatakan itu, ingat, Anda sedang mengirimkan pesan yang salah ke otak Anda. Ulangi ya, Anda sedang mengirimkan pesan yang salah ke otak Anda. Berarti ini orang belum pernah belajar anchor thought. Kalau Anda sudah pernah belajar anchor thought, Anda akan ngomong gini, wah, bayangkan besok habis gue presentasi di depan BOD dan stakeholders, mereka akan tahu siapa the next CEO-nya tahun depan. Ulangi ya. Bayangkan besok setelah gue habis presentasi, mereka akan tahu siapa CEO-nya untuk tahun depan di perusahaan ini. Atau bayangkan besok habis gue presentasi di depan BOD dan stakeholders, gue akan langsung telepon istri gue dan gue akan langsung mengabarkan berita gembira bahwa gue berhasil mengatasinya. Ini namanya anchor thought. Anchor thought. Jadi Anda memerintahkan pesan yang benar ke otak Anda, bukan pesan yang salah. Makanya netizen 62 itu kalau lagi nulis komentar, itu memang dia tidak pernah menggunakan ilmu anchor thought. Oke? Dan kalau Anda nggak ngerti ilmu anchor thought, ketika Anda diminta untuk tampil ke depan, diminta untuk bicara, diminta nanya, diminta untuk presentasi, diminta untuk sharing, maka di kepala Anda, instead of Anda belajar berpikir ke depan, maka Anda kebiasaan menghakimi diri Anda sendiri.
in the short period. Itu yang salah. Itu yang salah. Oh, udah ngerti dong sekarang. Oke, simple ya Mas Ikrar ya, tapi powerful nih kayaknya. Anchor thought, gue harus punya pemikiran jauh ke depan yang positif agar gue mengirimkan sinyal yang benar ke otak gue untuk merespon. Jadi inget ya, kayak contoh ya. Tadi gue posting pagi-pagi ya soal bagaimana misalnya ya, udah tanggal 3 Januari 2023. Lu makan siang ntar mau ngonten nggak? Nah, kalau orang udah belum tahu ilmunya anchor thought, maka dia akan bilang gini, hah ngonten, bikin malu aja. Ya lu akan malu-maluin. Lu akan malu-maluin karena Anda sudah mengirimkan sinyal yang salah ke otak Anda. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Tapi kalau lu mikirnya, wah ntar gue makan siang mau konten biar seluruh Indonesia tahu kalau gue punya ilmu di korporasi yang nggak kaleng-kaleng. Biar orang Indonesia paham bahwa ada orang yang ngerti ilmunya HR nggak kaleng-kaleng. Bahwa ada orang yang jago ilmunya engineer nggak kaleng-kaleng. Bahwa ada orang yang ngerti tentang mekanika drone nggak kaleng-kaleng. Bahwa ada orang yang paham banget tentang analisa data nggak kaleng-kaleng. Itu namanya anchor thought. Jelas Mbak Bambang? Jelas? Oke, kalau jelas, gue akan kasih tahu ilmu yang berikutnya, yaitu 5 second rule. Siji, loro, telu, papat, limo. Rule 5 detik. Rule 5 detik adalah setiap kali Anda diberikan tugas, tanggung jawab baru, Anda mau tampil, Anda mau ngonten, Anda mau bicara, Anda mau interview, Anda mau apapun yang bersifat terencana ataupun tidak terencana, kasih yang namanya 5 second rule. 5 second rule adalah Anda memerintahkan otak Anda untuk pause sejenak dalam 5 detik untuk Anda bisa memberikan anchor thought. Ulangi ya. Anda memberikan pause 5 detik ke otak Anda, mengirimkan pesan 5 detik ke otak Anda untuk Anda bisa menyiapkan anchor thought. Itu yang paling keren. Jadi kalau udah ngerti ilmunya ini, maka teman-teman akan melakukannya, oh begini toh ilmunya anchor thought. Nah, ya. Jadi teman-teman sudah mulai paham nih sekarang nih. Ada ilmunya anchor thought, ada ilmunya 5 second rule. Oke. Jadi di ujung slide saya hari ini, tujuan bicara Anda, makanya saya selalu di sosial media, kami selalu ngajak Anda untuk bisa bicara, kami selalu ngajak Anda untuk mengerti, yaitu yang pertama adalah naikin apapun. Entah naikin mental lo, entah naikin awareness lo, entah naikin apapun. Naikin value lo terserah, naikin percaya diri lo terserah. Makanya tujuan bicara harus jelas, Anda harus tahu. Yang kedua, Anda bisa engage dengan siapapun dengan mudah. Kalau ngerti yang namanya anchor thought ini. Dan ngerti namanya 5 second rule. Oke, 5 second rule dan anchor thought. Kemudian, Anda bisa mudah menghadapi audiens dimanapun. Nah, ingat ilmu bicara itu berlakunya universal. Ilmu bicara itu berlakunya universal. Oke ya, teman-teman. Jadi, saya mau ngabarin lagi bahwa kalau teman-teman udah lihat postingan kita di LinkedIn, ada Kalila bilang ada www.bicaraitummudah.com, silahkan cek di sana, www.bicaraitummudah.com, silahkan cek di sana. Dan kalau mau perlu kami untuk datang ngasih pelatihan ke tempat kantor Anda ataupun ke private ataupun ke perusahaan Anda, silahkan DM dari sana atau 0817-660-1453 ya. Di slide yang terakhir, saya mau berbagi satu hal, yaitu mengenai kesimpulan kenapa kita harus memahami yang namanya anchor thought. Ya. Jadi kami sudah berbagi lebih dari 9.000 orang di 300 perusahaan dan umumnya adalah anak-anak sales B2B yang akhirnya teman-teman kita jadi mempunyai pribadi yang berbeda, mindset yang berbeda karena mereka mengerti sekarang ilmunya menjadi seorang sales. Nah, yang paling keren adalah akhirnya teman-teman kita bisa menjadi top of mind di bidang profesional yang mereka lakukan dan jalani. Jadi teman-teman, kesimpulan saya siang ini, kalau teman-teman ada mau pertanyaan, nanya. Kalau nggak ada, saya tutup.
saya mau berbagi satu pesan khusus buat semua teman-teman saya di semua sosial media, yaitu perbanyaklah anchor thought Anda dan berlatihlah ilmu 5 second rules. Kalau Anda nggak tahu kedua hal ini, maka Anda banyak menyia-nyiakan kesempatan yang besar di hadapan Anda. Oke, kalau ada mau pertanyaan lebih lanjut, Anda boleh cek, Anda boleh konfirmasi dan engage dengan kami di www.bicaraitumudah.com. Dan kalau Anda ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab, bisa WhatsApp kami dari sana. Atau kalau Anda ingin kita setting untuk meeting lebih lanjut, yuk kita datang ke tempat Anda. Dari studionya Bicara Itu Mudah, saya Ikrar, undur diri, dan ingat, jadi orang jangan susah. Bicara itu mudah, yang susah manusianya. Jangan lupa sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.